selamat pagi. Saat ini kami pers Indonesia sedang berada di Madrasah Aliyah Negeri Jalan Lasitarda, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal tentang sosialisasi kurikulum merdeka Madrasah Aliyah Negeri Asahan Sumut. Mari sama-sama kita lihat ke dalam lingkungannya. Inilah lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Asahan. Juga pendoponya dengan fasilitas yang dimiliki Madrasah Aliyah Negeri Asahan. Jadi apa? TP. TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Hore. Mau tangannya ke atas, hore. Ya. Yuk kita ulang. Saat ini dilakukan ice breaking dalam sosialisasi kurikulum merdeka Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dilebur jadi apa? CP. CP dianalisis jadi apa? TP. TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Hore. Ya, boleh duduk semua. Pertanyaan Pak Ali, kemampuan awal kita melakukan dengan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu gimana, Bu? Pertanyaan pemantik, persepsi. Kalau bahasa Indonesia ada namanya alat tes Pratap. Boleh lihat di YouTube, ya. Ada namanya alat tes Pratap. Itu bisa digunakan ke bahasa Indonesia untuk mengetahui kemampuan awal anak. Maka kita akan bisa mencocokkan, nah, sesuai dengan gaya belajar, minat dan kemampuan awal. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu seberapa jumlah siswa harusnya sejumlah itulah LPP. Nah, saya harus sampaikan secara idealis teoritis, ya. Secara idealis teoritis itulah dia. Akan tetapi kita bisa mengklasifikasikan cukup 3 gaya belajar aja. Minat belajarnya,
Cukup Bapak Ibu tetapkan apa saja. Kemampuan awal cukup fokuskan rendah dan tinggi saja. Nah, sehingga itu barulah diformulasikan. Nggak bisa menunya banyak, minimal ada 5-6 menu. Ya, sehingga para konsumen kita nggak lari. Nah, itulah contohnya. Oke Bapak Ibu, sampai di sini dulu jawaban dari pertanyaan Pak Ali tadi, karena ini sudah ini ya. Kita sekarang coba lihat ya. Saya sambil siapkan ini. Satu lagi, saya lupa, hanya empat lokasi. Yang pertama Asahan, ya. Sehingga sekarang itu yang menjadi model NTP. Ketika kita mampu, Bapak Ibu memperbaiki ini dimulai oleh kita. Kita tahu keluar dari MAP ini satu model pembelajaran kurikulum merdeka yang terbaik, ya. Nah, ini jawaban ini. Nah, Bapak Ibu, ini CP. CP ingat dibuat bukan 1 tahun. Kalau MI itu fase A 2 tahun kelas 1 2, fase B kelas 3 4. Jadi CP dibuat untuk 1 fase. CP dibuat alias untuk 4 semester. Tapi kalau di alias karena 2 macam, bisa setahun, bisa 2 tahun. Jadi CP dibuat berdasarkan untuk setiap fase. Ini kata kuncinya. Ya. Jadi beban yang di CP ingat bukan untuk setahun. Ketika menjabarkan materi jangan sedikit kali. Dan materi di situ nggak boleh ada yang ditinggalkan. Wajib diajarkan semua. Ya, kalau mau ditambahkan boleh setelah yang wajib selesai. Terima kasih kami kepada Ibu yang sudah memberikan informasi, masukan kepada kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sangat bermanfaat bagi kami dalam menyelesaikan perangkat modul ajar khusus kurikulum kurikulum merdeka. Kami sampaikan Bu, kelas 10-11 yang menggunakan kurikulum merdeka. Kelas 12 kami tetap memakai K13. Iya, ini tahun kedua. Tahun pertama dengan segala macam cara, dan cara kami menerima mencari tentang pembelajaran itu masing-masing. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, selamat pagi. Saat ini kami berada di Madrasah Aliyah Negeri Asahan, Sumatera Utara, dalam rangkaian kegiatan liputan tentang implementasi kurikulum merdeka di Kabupaten Asahan. Izin Ibu Kepala Sekolah. Saat ini kita bersama Ibu Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Asahan. Izin Ibu, coba ceritakan Bu sedikit Bu tentang profil kepala sekolah dan profil sekolah kita ini, silakan Bu. Baik, terima kasih. Saya Ibu Elda Ayumi, Kepala Man Asahan. Baru bertugas selama 9 bulan di madrasah ini. Sebelumnya saya berada di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Asahan. Alhamdulillah madrasah kita ini merupakan satu-satunya madrasah aliyah di Kabupaten Asahan ini. Nah, kita punya profil madrasah, kita punya visi madrasah, kita punya misi madrasah. Visi madrasah kita itu Islami, Qurani, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. Karena kita sekolah agama, pasti cirinya bercirikan Islam. Dan madrasah kita ini juga merupakan madrasah adiwiyata di tingkat nasional, bahkan sudah pernah meraih di adiwiyata tingkat mandiri. Izin Bu, coba selaku kepala sekolah, apa yang sudah Ibu lakukan kepala sekolah tentang kesiapan dan persiapan dalam melaksanakan kurikulum merdeka ini Pak, Bu? Ya. Karena kurikulum merdeka ini kan akan dilaksanakan di program tahun pembelajaran 2023. Silakan. Baik Pak. Sebenarnya Man Asahan ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka pada tahun pelajaran 2022-2023. Berarti
anak kelas 10 kami sudah kurikulum merdeka. Ini merupakan tahun kedua kurikulum merdeka, berarti anak kelas 12 nantinya akan menggunakan kurikulum merdeka. Sedangkan kelas 12 mereka tetap menggunakan kurikulum tahun 2013. Langkah awal yang saya lakukan terlebih dahulu sosialisasi kepada guru-guru tentang kurikulum merdeka ini. Namun awalnya saya dulu yang mengikuti sosialisasi ini. Ya, seperti kegiatan kita hari ini Bu ya, dilaksanakan sosialisasi tentang kurikulum merdeka. Itu sumbernya dari mana itu Bu? Hari ini kita tidak sebenarnya Pak sosialisasi lagi, hanya memperdalam materi tentang Kumer. Itu dari Balai Diklat Keagamaan Medan, Ibu Hairunisa. Ini merupakan program lanjutan Pak dari Diklat kami. Diklat itu 1 bulan yang lalu namanya Diklat Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Komunitas. Karena komunitas di situ terdiri dari dosen, terdiri dari pengawas madrasah, juga staf penmat, kepala dan guru man, ada 2 orang ikut ketika itu. Program ini akan berlanjut sampai 2 bulan Desember nanti, bulan 12 sampai bulan 12. Jadi terus mengadakan pendampingan. Jadi hari ini Pak pendampingan dari Balai Diklat untuk Kumer ini. Artinya di sekolah ini juga sudah membentuk ya Bu ya suatu tim percepatan pelaksanaan implementasi kurikulum merdekanya. Sudah Pak, sudah ada tim Kumer kita. Iya. Selaku kepala sekolah untuk memotivasi para guru-guru kita di sekolah ini dalam melakukan percepatan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka Bu, selaku kepala sekolah apa yang Bu lakukan Bu? Kita dalam implementasi ini selain mengadakan pelatihan-pelatihan kepada guru, kita juga menyediakan buku Pak, buku pegangan guru, juga untuk anak-anak, dan guru-guru diberi peluang untuk mengikuti seperti seminar, workshop. Sekarang kan banyak secara online Pak, bebas. Juga kalau secara resmi kita mengirim ke Balai Diklat. Terakhir Bu, tentang prestasi yang pernah diraih sekolah ini Bu, silakan. Baik, sebelum saya Pak, madrasah kita ini tuh tadi Madrasah Adiwiyata. Selanjutnya pernah menerima award tingkat nasional. Nah, di masa kepemimpinan saya di bulan Oktober itu kita punya tim robotik, namanya Romansa. Nah, tim robotik Man Asahan. Pada Oktober 2022 kita meraih 5 besar yang diadakan Samsung Inovasi Batch 2. Itu tingkat apa Bu? Tingkat nasional Pak. Tingkat nasional. Jadi 5 besar kita berada di urutan keempat. Kita lah satu-satunya madrasah aliyah se-Indonesia. Selebihnya SMK Pak. SMK itu pun di Jawa. Luar biasa Bu. Nah, selanjutnya pada November, itu tadi Oktober Pak. Bulan berikutnya November 2022 kita mengikuti ajang robotik nasional Kementerian Agama. Itu berada di Yogyakarta. Awalnya kita seleksi masuk 30 besar, 30 besar offline kita. Kita berangkat ke Jogja, dari sana kita dapat 6 besar. Ada 2 siswi kita yang ikut. Yang pertama itu namanya Afifa, yang kedua itu Putri, Guru Siregar. Alhamdulillah mereka menampilkan robotik battle. Itu Pak prestasi kita. Kalau untuk nasional, kalau untuk provinsi kita kemarin baru ikut debat bersama Universitas Sumatera Utara USU. Alhamdulillah kita berada di peringkat 2. Berada di peringkat 2. Selanjutnya itu tingkat provinsi Pak. Untuk kabupaten, karena kita ciri khas agama Islam Pak, kita kemarin menang juara umum untuk MTQ dan Hafiz se-Kabupaten Asahan. Ya, artinya prestasi yang sangat luar biasa Bu di sekolah ini. Ya, itu aja Bu. Terima kasih atas wawancaranya hari ini. Salam sehat dan sukses selalu Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Itulah tadi wawancara kami dengan Ibu Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Asahan Provinsi Sumatera Utara tentang liputan percepatan implementasi kurikulum merdeka di Kabupaten Asahan, Pers Indonesia.